Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama bisa hadir di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara ibadah kami melalui online. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti ibadah kami melalui online. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan dengan satu sejenak. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mazmur 28 ayat 7. Kami datang kepadamu Tuhan pada kesempatan pagi hari ini untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan berkata dalam hadirat-Mu melalui ibadah kami ini, ya Bapa. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan dan memuliakan nama-Mu, ya Bapa. Kami juga siap belajar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Shalom. Shalom. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini. Kita percaya bahwa kita ada karena anugerah Tuhan. Sebab Allah kita adalah sumber kekuatan kita. Karena yang pujian, Kaulah baik. Kau
rela mati untuk menebus kita. Dia penghibur dan pelindung kita, dan nyanyian puji tidak bersoraklah. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala hal yang Kau berikan, segala dosa-dosa kami telah tebus. Pelindung
Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami menaikkan puji penyembahan kami, kiranya itu di nama Tuhan dipermuliakan dan Engkau disenangkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau serahkan kepada kami. Haleluya, amin. Saya duduk, Bapak Ibu Saudara duduk. Ini kita akan memberikan yang terbaik apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita melalui persembahan dan perpuluhan. Panggilan memberi terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil tambah persembahan dijalankan dengan pujian, kecaplah dan lihat. Sungguh kami mengucap syukur untuk karena kasih Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh sama-sama memberikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Biarlah dapat dikelola dengan baik dan kami dapat memberkati melalui gereja ini menjadi berkat baginya. Berkati setiap yang sudah memberi, biar Tuhan akan memberkati berlimpah dengan kasih-Mu, karunia-Mu. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Berkati juga setiap pekerjaan, usaha, rumah tangga, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kita semua. Ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Kita baca bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Itu yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan,
dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesat itu dan sempit jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan pujian mengenal, kita ingin mengenal Tuhan lebih jauh dan lebih dalam lagi. Kita bersyukur atas segala hal yang diberikan. Menjadi berkat bagian lain Tuhan. Jikalau hari ini kami berkumpul, kami ada di tempat ini hanya karena kasih karunia Tuhan yang tidak berikan. Dan kami saat ini bersiap hati untuk mendengarkan firman yang mengingatkan kami, yang menegur kami agar kami kembali ke jalan,
agar kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan, bentuk kami lebih lagi, agar kami menjadi sesuatu yang indah, yang dapat memancarkan Kristus dalam kehidupan kami, dan orang lain dapat melihat bahwa kami adalah saksi-saksi anak-Mu yang mengasihi Kau. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang indah ini. Dan kami mau melakukan firman-Mu agar kami tahu betapa menderitanya Tuhan bagi kami, pengorbanan-Mu yang tidak terbalaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom, selamat pagi. Bersyukur pagi hari ini kita sama-sama hadir di tempat ini, dan kami bersyukur bahwa lagu pujian tadi mengingatkan kembali ke saya bahwa kita harus mengenal Tuhan lebih lagi. Kita harus terus lagi membangun persekutuan yang indah bersama-sama Tuhan. Yang ketika kita atau lagi pujian tadi dikatakan, bila ku buka mataku dan lihat wajahnya Tuhan, kita hanya bisa terkagum. Kita hanya bisa sepanjang pujian ini saya menahan, rasanya banyak berkat Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah kita bayangkan. Kalau kita punya rencana, kita punya hal yang kita sudah sediakan tadi sepanjang jalan, saya sama istri, coba deh, ada rencana kita mau nge-trip dari Bogor, kita mau nge-trip ke Jogja, tapi dengan mengendarai motor. Saya bilang, kalau kita dari Bogor, biar nggak capek nih ya, kita motornya naikin ke bis. Jadi kita sama bis satu tujuan. Sampai di Jogja, nah motor turun, kita bisa keliling Jogja dulu. Akhirnya saya cuma bilang bahwa ketika dalam perjalanan itu melihat sesuatu yang indah, ada pengorbanan. Betul. Setiap melihat hal yang ingin kita nikmati, ada pengorbanan. Tapi apakah kita mau mengorbankan semua itu? Kalau dilihat dalam waktu itu, saya pernah satu kali perjalanan dari Bogor sampai ke Jogja dengan mengendarai motor 14 jam, dan hanya istirahat satu kali karena masih muda, masih banyak tenaganya. Istirahat satu kali, isi bensin, makan, bablas lagi. Tapi sampai Jogja terkapar sehari semalam. Nah, dalam perjalanan dari Bogor sampai ke Jogja, kemudian kembalinya, menempuh perjalanan yang harus naik gunung, masuk ke hutan, ada ketemu hujan, ada ketemu angin, kita harus melipir dan segala macam. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Ketika kita hidup di jalannya Kristus, enak gak sih? Seru gak? Kalau dalam perjalanan dari Bogor sampai ke Jogja, ada keseruan. Serunya kenapa? Wah, kita ngeliatin kota-kota baru. Kadang kita nyasar dulu, masuk ke gang-gang dulu, baru kita bisa keluar di kota yang lain. Diputerin ke sana kemari, seru banget. Kemarin pun ketika kami Sabtu sore ada rencana untuk ambil pesanan, karena kami jualan juga. Coba yuk, kita coba jalan yang lain. Wah, berusukan sampai kemana-mana. Ini bener kayak, ini bener kayak. Mapsnya ngarahin ke arah kanan, tapi kok jalan ke kanan ada yang rusak ya? Ini yakin ya jalannya? Akhirnya kami ambillah jalur yang lain ke kiri, tapi mapsnya ngarahin putar balik. Dicek lagi, oh ternyata betul ada jalan. Masuklah ke jalan yang rusak itu. Nah, Bapak Ibu, kalau dari ayat yang tadi kita baca, di ayat ke-13 dan ke-14, yang dikatakan tadi, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Tema hari ini adalah sempit-sempit seru. Sempit-sempit seru. Kalau minggu lalu kita sempit-sempit menantang. Nah,
Kenapa seru? Pengikut Tuhan Yesus itu penuh dengan apa? Keseruan. Jawaban Tuhan itu nggak selalu langsung dalam kehidupan kita, tapi sabar, tahan dulu, jangan cepat-cepat jawabannya. Kita tahan dulu jawabannya. Kenapa? Karena Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Kalau Tuhan, nah contoh ini kan banyak anak-anak nih. Kalau kita punya anak, apakah kita akan biarkan dia menyelesaikan masalah atau kita bantu dia? Sebagai seorang tua kita akan bantu dia untuk menyelesaikan masalah, betul? Betul. Tetapi Tuhan mau lihat, Tuhan ajarkan yang lain. Ada salah satu hamba Tuhan yang waktu itu, karena kami belum punya anak dan kami belum pernah merasakan punya anak, dan yang artinya ketika dia cerita, ketika anak saya pulang sekolah hujan-hujanan, dia harus buka pintu gerbang gereja yang besar itu dengan tergopong-gopong karena isi tas, kemudian dia bawa buku, hujan-hujanan. Bapaknya lihat dari kaca jendela, dia diam dan aja. Mamanya juga lihat, Pak, kenapa enggak kita bantuin? Jangan. Kenapa? Ketika dia semakin dewasa, buka pintu gerbang, mungkin buat anak seumuran kelas 4 itu berat banget. Tapi dia mau lihat, bisa nggak? Bisa nggak dia, mampu nggak dia menyelesaikan masalah tersebut? Dia tarik sedemikian sampai hujan-hujanan semuanya basah, bukunya sampai jatuh. Ketika dia mulai geser pintunya, akhirnya dia mulai terbuka. Bapak Ibu, Tuhan itu sayang sama kita. Kenapa dia kasih kita banyak ujian? Karena Tuhan ingin membentuk setiap mental kita, bukan mentalitas yang Tuhan tolong dong, tolong bantu dong Pak, tolong bantu dong Pak, tolong bantu dong Kak, tolong bantu dong Dek. Ya. Tapi ketika kita mampu, akhirnya Tuhan bilang, ini loh, semakin hari semakin dia buka, semakin dia melatih otot tangannya. Geser pintu yang besar itu. Akhirnya dia mulai terbiasa menyelesaikan masalah itu. Nah, mungkin setiap kita punya masalah pribadi masing-masing, di keluarga kita punya masalah masing-masing. Tapi kita yakin bahwa sempit-sempit seru ini, jalan yang kita pilih ketika kita mengikut Kristus adalah jalan yang membentuk kita, hati kita, pikiran kita, komitmen kita, fokus kita untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh. Kenapa banyak orang yang saat ini memilih jalan yang singkat, jalan yang lebar, jalan yang seperti yang mudah? Betul ya? Gak ada orang yang pengen menikmati namanya proses penderitaan, gak ada. Kenapa? Karena sudah terbiasa menikmati semuanya serba mudah. Karena itulah dunia menawarkan, iblis menawarkan semua kemudahan yang kita perlukan. Betul ya? Apa-apa tinggal scan. Sekarang zaman sekarang ada yang bawa uang cash, masih ada ya, masih ada beberapa, tapi saya sudah mulai tidak meninggalkan sih. Tapi was-was kalau misalkan sinyal atau kuota habis, tiba-tiba kita nggak bisa scan. Nah, kemudahan itu akhirnya membentuk kita menjadi sebuah ketergantungan. Ketergantungan itu bagus nggak sih? Ada bagusnya kalau kita melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Ada tidak bagusnya ketika kita terlalu mengandalkan teknologi. Karena apa? Kita mengandalkan teknologi, akhirnya di rumah chat-chatan, padahal cuma sebelah-sebelah. Mak, tolong dong bikinin teh. Padahal tinggal teriak, teh. Akhirnya teknologi itu bisa membatasi kita, tapi teknologi juga bisa membantu kita. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya. Nah, jalan yang lebar ini yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan pilihan untuk kita menempuh jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Di poin yang pertama, jalan yang lebar. Jalan yang luas kalau dalam bahasa aslinya itu eukoros hodos, dan yang ujungnya adalah menuju kepada kebinasan. Jalan yang luas, kelihatannya jalannya enak, semua serba kemudahan. Iblis menawarkan semua kemudahan-kemudahan ketika kita sedang berusaha,
Nah, salah satunya seperti gambar yang saya buat di belakang ini, banyak orang yang ambil jalan yang banyak orang ikuti, tapi hanya satu orang atau mungkin beberapa orang yang memilih jalan yang kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, kita mau mencari sebuah kenyamanan di dunia, atau kita mencari sebuah ujian? Ada yang suka ujian? Saya pusing kalau ujian. Apalagi zaman kelas 1 SD saya kasih ujian. Wah, kalau sudah bagian rapor, nilainya bagus. Kursi kebalik itu ya 4. Indah sekali. Di rapor ada 4 itu, wah. Akhirnya papa saya bilang, coba tuh botakin kepalanya, terus duduknya dekat kaca biar ada sinar matahari, ntar biar otaknya encer. Alhamdulillah. Karena kenapa? Ngitung aja saya udah gak bisa. Ini apa kamu udah gak masuk di otak? Tapi dari situ saya belajar bahwa, oh iya, untuk menjadi seorang siswa pun waktu itu seberapa sulitnya untuk menerima, mencerna pembelajaran. Kalau saya mau nilai bagus, bisa nggak saya bikin contekan? Bisa. Tapi zaman dulu ketika itu saya nggak tahu apa itu contekan. Yang penting kerjain, jawaban salah ya puji Tuhan masih bisa jawab. Jadi siapa tahu ada nilai kasihan. Nah, dari situ saya cuma berkata bahwa banyak orang yang menempuh jalan yang lebar, jalan yang nggak pengen susah dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apapun yang kita lakukan. Tentunya ada nggak sih yang baru kita masuk kemudian kita langsung jadi manajer, kita langsung jadi wakil direktur, langsung naik jadi CEO? Ada di drama Cina. Darinya pengantar makanan jadi ojol, terus jatuh, nabrak, bangun-bangun, punya kemampuan ya tembus pandang, tahu harganya berapa, gini-gini. Saya suka nonton itu. Saya bilang, Tuhan, boleh nggak kita kayak gitu? Tuhan cuma bilang, enak bener gitu hidupnya. Jatuh, nabrak, kemudian pas bangun dari rumah sakit, matanya bisa tembus pandang. Oh, kalungnya harga berapa nih? Jamnya harga berapa nih? Bajunya harga berapa nih? Wah, enak banget gitu. Tapi ternyata Tuhan tidak memberikan itu semua. Itu hanya sebuah hayalan yang dibuat oleh manusia yang akhirnya tidak ada lagi daya juang. Kenapa? Film-film tersebut akhirnya membuat saya berpikir bahwa saya suka nonton, meskipun kadang suka nonton Granjit lah ya. Ya kalau dulu kan drakor, sekarang Granjit. Kalau drakor kan endingnya nggak tahu kemana. Tapi kalau Granjit endingnya selalu happy gitu. Jadi orang kaya, jadi milioner, bisa beli mobil mewah, bisa beli pesawat. Saya bilang, enggak banget. Tapi ternyata itu, saya bilang ke Messi, coba kita begitu ya. Mimpi ya. Jangan kebanyakan mimpi. Kalau mimpi, boleh yang tinggi. Tapi jangan lupa ketika kita jatuh, jangan sakit hati. Nah akhirnya, disitulah ketika kita berpikir bahwa, wah, Tuhan kenapa sih jalan kita kok kayaknya berat banget untuk menjadi sukses, untuk menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan itu kok rasanya susah. Naik pangkat, naik jabatan aja kok berat banget ya. Perlu diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Betul? Nah, Yesus ini menggambarkan jalan menuju kebinasaan sebagai jalan yang lebar, yang menunjukkan bahwa jalan ini mudah diakses. Banyak orang yang pasti ikut, pasti pengen gampang lah. Wah, lewat sini aja ini enak nih jalannya. Pilihan cepat. Kalau kita mau usaha, mau cepat, kita ke Gunung Kawi, sujud dulu, minta dulu, kasih sesajen, bawain jangan lupa kalau ayam cemani. Wah, dapat kan? Dapat. Pertanyaannya berapa lama itu akan bertahan? Zaman COVID 2020 awal, saya ingat ketika itu masih jadi sales mobil, teman saya telepon, bro, mau ikut nggak? Apa nih? Ikut apa? Udahlah nanti ininya cuma pinjam namanya nih. Maksudnya mau ngasihnya apa? Maksudnya mau ngasih mengajuin pinjaman? Bukan. Maksudnya gimana nih? Intinya saya pinjam nama kamu, nanti kamu yang maju. Maksudnya maju gimana nih? Nanti kita datang ke orang pintar di gunung ini,
Wah, ibu begini mau ngapain? Supaya kan kita lagi bokeh nih 2020 awal-awal banget Maret itu masih ingat-ingatnya kita semua di rumahan dan hasil penghasilan nggak ada. Nah, inisiatifnya bagus sekali saya bilang. Ya udah gini. Akhirnya saya bercandain, saya bilang sama waktu itu masih pacar saya, dan boleh pakai nama saya, tapi saya ambil 80% ya. Ya nggak apa-apa. Ternyata si ini juga mau kok, teman kita yang ini juga mau. Aduh, wah, saking kepepetnya, ketika sudah tidak ada jalan, akhirnya mencari jalan pintas. Nah inilah yang dimana orang yang di luar Kristus akhirnya cari jalan yang gampang aja lah. Coba kita datang ke si orang pintar ini. Nah sekarang orang pintar kan kenapa dia kaya? Kita datang ke dia, minta duit, ternyata dia juga kagak punya duit. Nah, bagaimana ceritanya? Akhirnya saya bilang, ternyata lu mau numbalin kita ya. Karena kenapa? Ketika kita datang ke orang pintar itu, otomatis, oh ini gak ada tumpah kok. Gak mungkin. Tidak mungkin tidak ada tumpah. Ketika kita menjalin kerjasama dengan iblis, maka akan ada yang dikorbankan. Entah siapapun itu. Pernahkah kami mengalaminya? Keluarga dari istri kami pernah mengalaminya. Dan dikorbankan ada 2. Dan kami cuma bilang, setelah orang yang dikorbankan itu selesai, usaha itu hanya bertahan berapa lama? Hanya bertahan 4 tahun dari 2 keluarga yang dikorbankan. Saya cuma bilang bahwa setelah dikorbankan akhirnya dia mau bangun lagi usaha, dia mau bangun lagi bikin segala sesuatu, gagal semua. Semuanya hancur, semuanya habis. Akhirnya apa? Dia sudah nggak ada harapan lagi. Akhirnya jawabannya cuma satu, dia balik ke gereja. Kenapa? Jalan satu-satunya kita bisa nikmati berkatnya Tuhan cuma datang kepada Tuhan, datang ibadah kepada Tuhan, dan bertobat. Nah, Bapak Ibu, jalan yang lebar itu memberikan kita kebebasan, kenyamanan yang sempurna. Karena kenapa? Gak lama keluarga istri saya 4 tahun menikmati pesugihan. Setelah itu apa? Hancur, betul. Semua usaha selesai. Beberapa teman yang menggunakan itu juga akhirnya lewat. Artinya apa? Tidak ada kekekalan, tidak ada kehidupan kekal ketika kita menggantungkan hidup kita kepada iblis. Jalan itu sepertinya enak, mulus, wah. Usaha bangun, rame, akhirnya bikin cabang, beli gudang, bikin semua, segala macam kita beli semuanya. Sampai akhirnya habis sampai beres, sampai akhirnya dia meninggal. Nah, inilah yang iblis tawarkan, jalan yang lebar. Pertanyaannya, maukah kita menikmati kebinasaan kekal atau kematian kekal? Atau kita akan pilih jalan yang kedua, yaitu jalan yang sempit. Jalan yang sempit ini, Yesus menggunakan kata sempit itu menggambarkan sebuah jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Dan di mana jalan ini kita perlu ada yang diperjuangkan. Apa? Iman. Apa? Waktu. Apa? Komitmen kita kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, maukah kita memperjuangkan itu? Maukah kita mendisiplinkan diri kita? Maukah kita seperti lagu yang tadi refnya bilang, dan aku ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Karena kenapa? Ketika kita mengenal Tuhan lebih lagi, tanpa kita ngomong pun Tuhan sediakan. Tuhan tidak pernah memberikan hal yang buruk buat kita. Meskipun kita seringkali merasa Tuhan kok kasihnya ujian lagi. Tapi maksud Tuhan ketika memberikan ujian kepada kita, supaya kita dibangun kembali rasa percaya diri kita, bahwa kita yakin bahwa kita punya Allah yang hidup, Allah yang dasar dan mampu menolong kita. Nah, inilah yang Tuhan berikan bagi kita. Jalan ini berarti jalan yang penuh tekanan, penuh tantangan. Tapi
jalan ini menuju kepada kehidupan. Pilihannya ada di kita sendiri. Tuhan memberikan jalan yang sempit, tapi banyak sekali jalan yang entah ada batunya, entah ada durinya, entah ada belinya, kaki kita luka-luka, jatuh, nyungsep, bangun lagi. Tapi di situ Tuhan membentuk kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang mampu. Yang akhirnya Tuhan memberikan ketika kita keluar dari jalan yang sempit itu, kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Kata kehidupan dalam bahasa Yunaninya Zoe. Jadi bersyukurlah orang yang bernama Zoe. Salah satunya adalah sepupu saya, namanya Zoe. Kenapa? Kehidupan. Karena Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Tuhan memberikan pilihan supaya kita mau pilih kebinasaan kekal atau kita mau memilih kehidupan yang kekal. Nah, Martin Luther King berkata, salib adalah satu-satunya tanda untuk naik ke surga. Kenapa satu-satunya tanda? Karena jalan menuju kehidupan yang kekal itu tidak mudah. Kalau kita melihat lagi pengorbanan Yesus ketika sudah disiksa, dicambuk, kemudian dia harus bawa salib itu adalah sebuah pengorbanan. Jalan yang penuh tantangan, penuh penderitaan, penuh pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Saudara, seringkali kehidupan kita itu tidak pernah kita bayangkan bahwa ada begitu banyak hal yang rasanya Tuhan, kalau kita melihat orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang gak pernah ke gereja, gak pernah beribadah, Tuhan kan dalam mereka enak banget ya. Kalau Mazmur 73, Asaf berkata, Tuhan kenapa Engkau membiarkan orang-orang fasik ini hidupnya nyaman-nyaman aja, seperti orang yang diberkati. Tetapi justru kita ini, orang-orang yang berjalan di jalan yang sempit, kita diajar untuk melalui segala hal supaya kita dipersiapkan Tuhan sedemikian rupa supaya kita menjadi berkat. Ketika kita sudah siap, maka kita akan menerima janji-janji Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ketika kita memilih jalan yang sempit memang tidak mudah, tetapi hasilnya adalah kehidupan yang kekal dan penuh dengan sukacita yang abadi. Jangan tergiur dengan kemudahan dan kesenangan sesaat yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetaplah setia berjalan bersama Tuhan dan percaya bahwa Dia akan memberikan kekuatan dan hikmat untuk melewati setiap tantangan. Sempit-sempit tetapi seru. Ujungnya menikmati kehidupan yang kekal. Jalan yang sempit bukan berarti jalan yang nyaman, tetapi jalan yang penuh tantangan yang membantu kita lebih lagi menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Amin. Saya adalah pemain musik dan musik video stasiun untuk naik ke atas. Kita akan siapkan hati kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan mempersiapkan hidup kita lebih lagi. Dan kalau ketika kita hidup untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Karena kenapa? Ketika dunia kita tahu, Tuhan tahu anak-anaknya sedang mendekatkan diri kepada Tuhan, dunia akan membuat kita sejauh mungkin dari Tuhan. Saya undang kita semua untuk berdiri. Yesus adalah kebenaran dan menyelamatkan kita. Yesus yang memberikan kita hidup dan pengalaman kehidupan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku.
menegur hamba, firman-Mu menegur setiap kami yang hadir di tempat ini. Dan biarlah firman ini mengingatkan kami, ditanamkan di dalam hati setiap kami, agar kami dapat melakukan dan kami boleh memilih hidup kami untuk tetap setia di jalan. Jalan ini penuh dengan tantangan, jalan ini penuh dengan tekanan, jalan ini penuh dengan ujian. Tapi kami yakin Tuhan memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat melewati. Kami tahu Tuhan memberikan kami jalan sempit agar kami setiap hari semakin hari kami terus bergantung kepada Tuhan, dan hidup kami semakin hari semakin Tuhan kuatkan agar kami dapat melewati jalan yang sempit ini terus menerus. Tantangan ada di depan kami, tekanan ada di depan kami, tapi kami yakin kami dapat menerobos karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memampukan kami melewati. Bapa di surga, berkati setiap kami di tempat ini, agar kami mampu melewati setiap masalah kehidupan kami. Kami lemah tanpa, dan kami kuat ketika kami selalu bergantung kepada Tuhan. Dunia boleh menjauhkan kami dari Engkau, tetapi kasih Tuhan selalu ada buat kami dan menopang hidup kami untuk kami dapat terus menjalani kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat hati pikiran kita untuk mengabarkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anakmu, cucu-cucumu, yang diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, sehingga Tuhan akan memakai menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah engkau dalam segala usaha dan pekerjaan yang kau lakukan. Tuhan akan membuatnya berhasil, sehingga bisa menjadi berkat bagi semua orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan. Dan kiranya kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera turun atas kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan menerima.